Rahayu, Barokadang. Kita berjumpa lagi pada video Jakatalit. Kali ini episode ke-102, masih tetap menyelami tentang roh jiwa. Kali ini akan mengambil tema kenapa jiwa membutuhkan raga. Jadi terkadang setelah pada tayangan-tayangan sebelumnya panjenengan semua sudah digambarkan tentang bagaimana perbedaan dan persamaan di setiap jiwa kita. Pada tayangan kali ini kita akan mencoba menyelami. Jadi kenapa jiwa sendiri membutuhkan raga kita. Sehingga inilah kita juga yang harus memahami kenapa kita memiliki tugas dan kewajiban menjaga raga ini agar setiap saat itu bisa digunakan sebagai sarana jiwa dalam menjalankan kewajiban-kewajiban saat menjalani laku tinari. Jadi terkadang jiwa tanpa raga tentu saja hanya mirip memiliki kehendak tetapi tidak memiliki fasilitas atau sarana untuk mewujudkan. Jadi jiwa ini memiliki keinginan. Di dalam keinginan itu bagian menjadi buah dari peran-peran yang sudah disematkan pada saat dahulu kala. Nah, kalau jiwa ini hanya sekedar memiliki keinginan-keinginan untuk berbuat baik, namun katakanlah tidak memiliki sarana untuk mewujudkan, tentu saja ya ujung-ujungnya tidak bisa membuktikan kesetiaannya kepada Gusti, membuktikan pengabdiannya, dan akhirnya juga muspro. Akhirnya juga kesia-siaan. Jadi kehendak, niat, keinginan yang dibawa jiwa ini itu harus diwujudkan di dalam tindakan nyata perbuatan. Nah, tindakan nyata inilah yang akhirnya membutuhkan sarana raga kita. Jadi raga kita ini hanya memfasilitasi apa yang diinginkan atau diarahkan dari jiwa. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh fisik kita, rogo ini sebenarnya itu juga pantulan dari keinginan-keinginannya. Maka pada video-video sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi jiwa ini bisa mengendalikan setiap perbuatan kita. Nah, hanya kebetulan kalau misalnya jiwa itu memiliki karakter dan sifat yang baik, ya tentu saja akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sekendak dengan Gusti. Tetapi kalau jiwa ini memiliki karakter yang buruk, maka tindakan-tindakan kita itu juga cenderung akan wujudnya buruk. Nah, tetapi apapun itu, apapun jiwa itu tetap membutuhkan sarana fisik kita. Nah, karena untuk apa? Untuk membuktikan kesetiaannya, untuk membuktikan berbaktinya jiwa ini saat dulu pernah berjanji di dalam laku tinari. Nah, kesadaran inilah yang juga tersambung pada diri kita. Saat kemarin panjenengan semua juga sudah dijelaskan siapa yang mengendalikan jiwa ini. Nah, jiwa atau kita juga ikut mengendalikan, ternyata kita juga ikut mengendalikan. Nah, peran kita untuk menyiapkan raga kita ini, menjaga supaya raga ini tetap sehat, raga ini tetap bugar, raga ini siap digunakan setiap saat. Ini bagian dari kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan juga. Nah, jadi
otomatis kita juga harus menyadari hal tersebut. Jangan sampai raga kita sakit dan tidak bisa digunakan untuk memfasilitasi keinginan dari jiwa. Jadi kadang-kala begitu sederhana peristiwa di dalam diri kita, namun saat kita itu tidak mencoba memahaminya, mengenali diri kita secara utuh, peristiwa-peristiwa indah, peristiwa-peristiwa kasih ini juga tidak tampak di dalam kesadaran kita. Ya, oleh sebab itu kita sebagai umat yang beriman, dalam rangka kita ingin menjalankan ibadah, tentu saja akan menjadi baik saat setiap perbuatan-perbuatan kita itu berasal dari keinginan-keinginan, berasal dari tuntunan-tuntunan jiwa yang baik pula, sehingga setiap perbuatan kita itu akan menghasilkan dharma-dharma kebaikan. Kalau sudah seperti itu sehingga hidup kita ini bisa migunani terhadap kehidupan yang lain, ya. Jadi setiap apapun yang kita lakukan di dalam jagat sesarawungan ini, di dalam jagat madya ini adalah ibadah. Tidak hanya perilaku biasa, tetapi setiap apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan benar. Nah, jadi perbuatan benar dan perbuatan baik. Nah, jadi kita kalau sudah menyadari hal tersebut, ini akhirnya kita juga harus menyelaraskan diri, ini menyiapkan diri kita, fisik kita. Kita juga tidak boleh sembrono, jangan sampai tubuh ini, raga ini menjadi sakit dan cacat, sehingga saat ingin menjalankan peran-peran yang diinginkan oleh jiwa ini, yang dituntunkan oleh jiwa ini, akan menjadi terhambat. Nah, itu gambarannya jadi kadang-kala begitu sederhana, tapi kita juga harus memahami agar kita bisa dan mampu untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi di dalam raga yang sehat ini nanti kita juga akan secara otomatis merasakan atau mengalami pikiran-pikiran yang baik, perasaan-perasaan yang baik, dan akhirnya kita juga bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita, beribadah, menjalankan tuntunan jiwa ini juga dengan baik pula. Demikian ini juga bagian kawruh yang harus kita ketahui. Kita sebagai umat di dalam menjalankan proses spiritualitas ini akan menjadi semakin memahami kinerja apa yang terjadi di dalam jagat alit kita ini, ya. Jadi semakin kita mengetahui lebih dalam, akan semakin kita itu memiliki rasa yang luar biasa. Setidak-tidaknya kita akan memiliki rasa handarbeni terhadap diri kita sendiri, sehingga kita juga akhirnya bisa menempatkan dimanapun juga, kapanpun juga, jangan sampai diri kita ini menjadi rusak, menjadi tidak baik, dan akhirnya menghambat sebuah perjalanan jiwa di masa-masa pemurnian ini. Demikian ini sekilas video pendek keterangan tambahan, namun begitu saya yakin walaupun sederhana materinya, ini bisa menjadi kawruh dan bisa memantapkan panjenengan, meneguhkan panjenengan di dalam menjalankan ibadah, sehingga panjenengan bisa selalu berkomunikasi, berjumpa dengan Gusti lewat jiwa yang sudah dipercayakan kepada panjenengan masing-masing. Nah, semoga tayangan ini bisa menginspirasi kita semua untuk membangun kebaikan-kebaikan di dalam setiap tindakan kita, dan kita bisa menjalankan ibadah dengan baik, dengan kesadaran tanpa paksaan, dan semuanya itu dilandaskan kebenaran-kebenaran yang telah didapati oleh jiwa atau sang jiwa itu yang dulu pernah menjadi saksi dan mengalami peneguhan
dan akhirnya jiwa tersebut di dalam keadaan yang murni. Artinya di dalam keadaan yang murni adalah jiwa yang selalu mengarahkan kita kepada jalan atau tujuan akhir yang benar-benar menuju Allah yang sesungguhnya. Demikian Perkadang video ini pada episode yang ke-102. Semoga kita masih bisa berjumpa dan mendengarkan keterangan-keterangan lain tentang jiwa-jiwa yang masih begitu banyak yang harus kita selami. Kita berjumpa lagi pada video mendatang. Rahayu.